Selamat pagi, hari ini kita kembali membaca kisah pewayangan karya R.A. Kosasih, Parikesit. Parikesit R.A. Kosasih. Setelah para Pandawa punah, tampuk pemerintahan Astina dipegang oleh Parikesit, ya cucu para Pandawa, putra Abimanyu almarhum. Dia memerintah dengan adil dan bijaksana segaris yang ditempuh tuanya Prabu Yudhistira almarhum. Pada saat ini di antara negara-negara lain, Astina adalah negara terbesar walaupun usia sang raja masih sangat muda. Tetapi ia dipandang sebagai pelindung negara-negara kecil yang kedudukannya lemah. Di dataran Gunung Sindu terletak negara Maispati. Tanahnya sangat subur sehingga rakyatnya tidak kekurangan sandang dan pangan. Di kala ini yang memegang tampuk pemerintahan ialah yang berjuluk Prabu Agung Jakasombo. Dia adalah putra Prabu Nila yang gugur oleh tangan Arjuna di medan Kurukshetra sewaktu perang Bharatayuda. Kini dengan berdirinya kerajaan Maispati berada dalam kekuasaan Prabu Parikesit. Namun atas gagasan Prabu Yudhistira almarhum, semua politik jajahan dihapuskan dan diganti dengan persekutuan. Upeti tahunan pun ditiadakan. Diganti dengan setiap tahun para raja diharuskan berkumpul untuk menundingkan persoalan-persoalan yang akan dihadapi bersama. Suatu waktu Prabu Jakasombo sedang dikelilingi para pengagung istana. Di antara ada Mahapatih Durmuka yang termasyhur gagah perkasa. Adipati, aku dengar kabar bahwa Prabu Gandaraksa sedang bersengketa dengan negara Cedi. Apa benar? Benar, Gusti. Mereka sedang tatatan angkatan perangnya masing-masing di sepanjang perbatasan Cedi. Telah dijaga ketat dengan berlapis-lapis tentara. Bagaimana tanggapan Prabu Parikesit atas persoalan kedua negara itu? Hamba rasa dia hanya menjadi penengah, tidak memihak ke sana kemari, karena itulah kewajibannya. Anak kemarin dulu, mana bisa dia menjadi penengah? Bagiku lebih cenderung memihak Gandaraksa daripada Prabu Citraksa. Mengapa begitu? Dia kan mertua Gusti. Wah, mertua tinggal mertua, dia terlalu memihak Astina. Aku teringat dahulu ketika Bharatayuda ayahku Drestaketu memihak Pandawa. Namun Gandaraksa adalah anak Gajaksa, adiknya Patih Sangkuni. Mereka semua adalah musuh besar para Pandawa, kakek-kakeknya Parikesit. Sangkuni, Gajaksa dan satu lagi adiknya semua mati secara menyedihkan oleh Bima, tuanya si Parikesit. Ayahku pun gugur oleh si Arjuna, kakek si Parikesit. Coba pikirkanlah olehmu, apakah artiku mampu melupakan satu persatu peristiwa yang menyakitkan itu. Lalu bagaimana rencana Gusti sekarang? Siapkanlah angkatan perang, kita menyelinap masuk ke negara Gandhara untuk memberi bantuan. Aku akan menghancurkan kekuatan Cedi. Setelah itu kita bersekutu dengan negara Gandhara untuk menaklukkan negara-negara lain. Setelah negara-negara lain berada di bawah telapak kakiku, Astina akan aku kucilkan. Nah, disitulah aku akan melampiaskan dendam kesumat ayah andaku almarhum. Demikianlah perniatan Prabu Jakasombo itu. Sementara itu, di negara Gandhara yang dirajai Prabu Gandareksa, putra Gajaksa almarhum, yang dibunuh oleh Bima ketika perang Bharatayuda, bagi sang raja Gandhara mengabdi kepada Astina adalah karena terpaksa. Pendiriannya seperti Jakasombo, dendam masih menyala di dalam hatinya. Karena selalu terbayangkan peristiwa yang silam, kini dia sedang menyiapkan angkatan perangnya akan menuju perbatasan. Dia sudah bertekad akan menggempur negara Cedi yang dirasakannya sebagai duri dalam daging. Soalnya pula, sebagian wilayah Gandhara telah dimasukkan ke dalam wilayah Cedi sebagai pampasan perang dalam perang Bharatayuda. Demikian pembacaan dulu kisah Parikesit hingga halaman 7 karya R.A. Kosasih. Terima kasih, sampai jumpa esok hari.
Selamat pagi, hari ini kita kembali membaca kisah pewayangan karya R.A. Kosasih, Parikesit. Parikesit R.A. Kosasih. Setelah para Pandawa punah